Oke, anak-anak, kita akan segera memulai pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu agar kita punya energi yang lebih banyak lagi untuk belajar. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan belajar mengenai siklus air. Nah, siklus air ini terdiri dari 3 proses atau 3 tahapan. Nah, proses yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan dari air laut, air danau, air sungai. Lalu nantinya uap-uap air itu akan naik ke langit atau ke atmosfer. Oke, anak-anak, tadi Ibu menyebutkan penguapan. Nah, di sini ada yang masih ingat mengenai penguapan? Masih ingat. Ya, coba sebutkan, Joshua, apa itu penguapan? Perubahan dari cair ke gas. Ya, betul ya, penguapan adalah proses perubahan benda dari wujud cair ke wujud gas. Oke, sekarang coba Anton, sebutkan contoh dari penguapan. Air yang mendidih. Ya, betul ya, contoh dari penguapan adalah air yang mendidih. Sama seperti proses evaporasi ini. Jadi nanti air laut, air danau, air sungai, atau air di tempat-tempat lainnya akan menguap karena adanya panas dari sinar matahari. Oke, yang selanjutnya adalah proses kondensasi. Kondensasi adalah pengembunan uap air yang semulanya berbentuk gas menjadi cair. Oke, anak-anak, tadi Ibu menyebutkan pengembunan. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengembunan? Perubahan dari gas ke cair. Oke, betul ya. Jadi pengembunan adalah perubahan wujud benda dari yang wujudnya gas menjadi cair. Nah, dalam proses kondensasi ini, uap-uap air akan berkumpul di langit atau di atmosfer. Nah, nantinya uap air ini akan mengalami perubahan suhu menjadi lebih dingin dan juga akan ada perubahan tekanan sehingga kondensasi ini merubah uap-uap air menjadi awan yang selalu kita lihat di langit. Nah, proses yang ketiga adalah proses presipitasi. Proses presipitasi merupakan hasil dari proses kondensasi tadi, di mana awan itu akan berkumpul semakin besar, semakin banyak karena banyaknya uap air yang juga naik ke langit. Nah, jadi gini anak-anak, dari proses kondensasi tadi kan terbentuk awan ya, karena adanya proses pengembunan. Dan nanti itu awan di langit akan semakin besar, akan semakin banyak juga karena uap-uap air dari proses evaporasi atau penguapan juga semakin banyak. Nah, nantinya awan-awan di langit ini akan mengalami pendinginan sehingga akan terjadi proses pengembunan. Nah, jadi anak-anak, kalau kita melihat awan itu sepertinya lembut ya, seperti kapas gitu. Tapi sebenarnya waktu kita pegang awan itu tidak akan seperti kapas bentuknya itu. Akan tetapi waktu kita pegang akan seperti kabut atau uap air yang dingin seperti itu. Oke, anak-anak, sekarang coba lihat keluar jendela. Kita lihat ke langit. Nah, di sana ada awan tidak? Awan. Ada ya, ada awan. Nah, warna apa awannya? Putih. Ya, warna putih ya, karena sekarang langitnya sedang cerah, jadi awannya juga berwarna putih. Tapi anak-anak, kalau mau hujan nih, biasanya awan itu berwarna apa? Hitam. Abu-abu. Ya betul ya, ada berwarna abu-abu, ada yang berwarna hitam.
Nah, jadi anak-anak, penyebab awan saat mau hujan itu warnanya lebih gelap dari warna putih. Tadi ya ada yang bilang warna abu-abu, warna hitam. Nah, itu tuh disebabkan karena banyaknya awan yang ada di langit. Nah, awan itu kan banyak sekali ya, dan juga menjadi lebih berat. Karena itu awan terkadang tidak bisa menampung banyaknya air yang mereka punya. Jadi awan perlu melakukan proses hujan untuk menurunkan beratnya. Nah, hujan ini nantinya akan turun ke bumi, lalu mengalir kembali ke laut, ke danau, ke sungai, atau ke tempat-tempat lainnya. Ada juga nih air hujan yang diserap oleh tanah. Nah, air yang diserap oleh tanah ini akan jadi mata air, atau yang kita kenal sebagai air sumur. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi siklus air ini akan terus terjadi berulang kali setiap harinya, mulai dari evaporasi atau proses penguapan, kemudian dari proses kondensasi atau pengembunan, hingga proses presipitasi, yaitu proses di mana terjadinya hujan. Itu akan terus terjadi setiap harinya berulang kali. Karena itu air di bumi akan selalu ada. Nah, oke anak-anak, hari ini kita kan sudah belajar ya mengenai siklus air. Nah, sekarang ibu akan memberikan kuis. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di pojok sini, pojok kanan atas ini. Nah, nanti kalian mengisi nama lengkap kalian dan juga nomor absennya. Dan nanti di sini ada gambar. Nah, gambar ini perlu kalian lengkapi dan juga jelaskan itu tahapan-tahapan dari siklus air yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, waktu pengerjaannya 20 menit sebelum kalian istirahat. Oke, nanti ibu akan periksa dan juga kita bahas bersama-sama. Siap? Siap. Oke, selamat mengerjakan kuis. Ibu akan bagikan sekarang.